warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Gus Abbas, kami ingin menanyakan tentang hal yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab di Madura, bahwa Wali Songo itu adalah termasuk keturunan Ba'alwi. Sementara orang-orang yang ngurusi keturunan Wali Songo dianggap ikut ngerecoki. Itu mohon tanggapan dari Gus Abbas. Kemudian kami juga mendengar berita bahwa pengurus NU di Karawang, di sana ada yang dikeroyok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasinya sudah ditangkap. Apakah betul hal tersebut? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Masalah yang berkaitan dengan komentar Pak Rizik Syihab, masalah Wali Songo bagian daripada Ba'alwi, saya juga sudah mendengarkan ceramah beliau, ya, dan seolah-olah di situ Saudara Rizik Syihab itu menekankan bahwasannya, memastikan bahwasannya Wali Songo itu bagian daripada Ba'alwi. Seolah-olah orang-orang yang mengurusi kayak model kita dianggapnya menghancurkan nasabnya Wali Songo. Itu menurut saya sangat lucu sekali tanggapannya Saudara Rizik Syihab. Kemarin Anda itu menyebut Syarif Hidayatullah kawin dengan Nyi Rara Santang, padahal Nyi Rara Santang itu adalah ibunya. Itu salah. Sekarang juga Anda meneruskan kesalahan lagi. Menurut saya, Saudara Rizik Syihab tuh nggak usah bicara masalah Wali Songo lah Anda. Nanti salah terus. Dan masyarakat tidak usah diprovokasi. Masalah Wali Songo itu sudah dipastikan bahwa Wali Songo itu sudah bukan Ba'alwi. Sudah kesepakatan, udah ditemukan. Manuskripnya sudah ada. Data-datanya sudah jelas. Data Wali Songo diba'alwikan itu adalah data hanya ada di kitab Syamsul Zahirat, dan itu sandarannya adalah Vanderburg Belanda. Dan itu sejarahnya ada. Sejarah petang memba'alwikan Wali Songo itu ada. Sudahlah, kalau sumpama dibahas, sudahlah dari awal sampai akhir sudah, kita sudah bosan. Dan kita sudah memusyawarahkan, bahkan sekarang kita keluarga Wali Songo sudah hubungan erat dengan nakib yang ada di Maghribi. Sekarang juga insya Allah nanti kita mau ke sana. Kami mau ke sana, dan dari sana, dari nakib dari Maghribi juga sudah WA-WA-an dengan keluarga kita. Karena mereka juga menganggap saudara. Ya, kemudian juga nakib dari Irak dan dari Pakistan. Bahkan dari Pakistan itu nakibnya bersedia untuk memberesi sejarah dan nasab daripada Wali Songo itu. Ternyata catatannya ada semua di Maghribi dan di Pakistan. Nanti insya Allah kita mau kesana, dan kita juga akan mendatangkan mereka karena mereka itu memang para nakib, para nasabah yang memegang beberapa sejarah wali khususnya yang ada di Asia dan Asia Tenggara itu. Jadi kita berdasarkan catatan di sana, data-data di sana, dan bukan Ba'alwi. Jadi Saudara Rizik Syihab itu udah nggak usah ngerecokin, justru Anda yang ngerecokin itu. Kita ini lagi membicarakan tentang masalah bagaimana sejarah daripada mbah-mbah kami. Dan sudah dipastikan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Sudah ada nasab. Jadi kalau Anda itu, kenapa Anda itu kok memaksa Wali Songo harus Ba'alwi? Dulu Anda menolak. Katanya Wali Songo itu bukan Habib. Malah kemudian juga kita orang dipalsu-palsu sebagai Habib palsu. Kita juga diam, nggak apa-apa. Wong kita itu nggak ada yang ngaku Habib. Karena memang kita bukan Habib.
Dan tidak ada yang mengaku sebagai semacam cucunya Rasulullah. Itu Masya Allah, itu terlalu besar. Kita ini malu, kita ini takut. Nggak ada yang ngaku-ngaku begitu. Dulu Anda mengatakan palsu lah, segala lah. Sekarang ini malah Anda memaksa-maksa. Wali Songo harus ba'alwin, maksudnya Anda gimana? Dulu Anda mengatakan yang namanya ngaku cucunya Rasulullah harus tes DNA. Kami ini keluarga sudah tes DNA. Ya. Ada yang dari Banten, ada yang dari Benda Kelab, keluarga saya. Sudah tes DNA. Ada yang dari Sunan Giri, dari Jawa Timur, sudah tes DNA semua. Anda mengatakan tes DNA wajib, harus tes DNA kalau mengaku cucunya Rasulullah. Kita sudah tes DNA. Dan ternyata DNA-nya jelas. Dari Al-Hasani dan Al-Husaini tidak ada satupun yang lari ke Ba'ali. Ini yang ada pada darah kami. Ketika Anda mengatakan wajib tes DNA, tiba-tiba begitu haplogrupnya sebagian daripada Ba'alwi ketahuan bahwa haplogrupnya itu G, bangsa Yahudi Askenazi, kemudian Anda mengatakan DNA haram. Dulu katanya wajib, sekarang haram. Dulu dipalsu-palsu, bukan Habib, sekarang dipaksa-paksa suruh Habib. Gimana Anda tuh maksudnya? Saya itu kadang-kadang nggak ngerti sama cara berpikirnya Anda. Tapi yang penting bagi saya adalah, Saudara Rizik Syihab jangan sampai memprovokasi masyarakat. Jangan sampai memprovokasi umat karena asumsi-asumsi yang belum tentu benar yang ada pada diri Anda. Sebaiknya Anda fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebaiknya Anda bertanyalah kepada yang ahlinya yang jangan sampai kepleset lagi. Sesungguhnya Anda tentang masalah Wali Songo itu tidak tahu sama sekali dan Anda tidak mengerti sama sekali. Dan orang yang tidak mengerti itu haknya adalah bertanya kepada yang mengerti. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala supaya menemukan hakikatnya apa, supaya menemukan bagaimana yang sebenarnya. Jadi tidak sembarangan kemudian memprovokasi umat, menjelek-jelekan, memprovokasi umat. Begini dianggapnya beginilah, menuduh, menfitnah. Bingung cara berpikirnya Anda itu harus bagaimana, umatnya mau dikemanakan. Janganlah memprovokasi umat, mencontoh umat yang tidak benar. Kita ini lagi mencari kebenaran. Dan kita sudah ada petunjuk terang yang benar. Kemudian masalah yang berkaitan dengan yang di Karawang. Ya, memang saya sudah mendengarkan. Saya sudah itu katanya sudah, alhamdulillah sudah ada yang tertangkap. Lagi-lagi saya sangat menyesalkan. Saya berikan apresiasi yang sangat besar kepada Polri yang bekerja dengan sangat baik untuk menangkap orang-orang yang berbuat semena-mena di Indonesia ini. Orang-orang yang berkata semena-mena. Bahkan ada upaya-upaya yang tidak benar kepada para ulama, para kiai gitu. Tapi ya begitu. Saya sesalkannya. Kembali lagi ya, yang jadi korbannya orang kita juga. Ya muhibbinnya juga orang kita juga. Makanya saya ajak kepada para muhibbin, janganlah mudah diprovokasi sesama rakyat Indonesia. Janganlah mudah difitnah sesama rakyat Indonesia. Kita ini lagi berbicara kebenaran, bukan membenci siapapun, tidak. Bukan membenci, apalagi menfitnah, tidak. Kami lagi bicara kebenaran tentang masalah bangsa kami, demi untuk anak cucu kami, demi untuk negara dan sejarah bangsa kami. Lagi bicara harus yang sebenarnya bagaimana, demi untuk agama kami, demi untuk contoh peradaban yang ada di negara kami. Maka dari itu kepada para muhibbin, hati-hati jangan sampai terprovokasi. Bukan berarti kita melarang Anda mencintai Habib, boleh. Nah tentunya kalau Habib yang benar, kalau yang nggak benar ya jangan diikuti. Jangan sampai memprovokasi orang karena cinta kepada Habib melakukan hal-hal tindakan yang tidak baik. Bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hukum undang-undang negara. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya yang jadi korban Anda sebagai warga Indonesia. Ini yang kita tidak mau. Kita nggak mau. Makanya kita selalu ngalah. Kalau yang menghadapi para Habibnya, kenapa? Sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama rakyat Indonesia, jangan sampai ada yang dilukai. Tapi kadang-kadang Anda nggak mengerti malah melukai kiai, melukai ulama. Ya udah, Anda berhadapan dengan hukum, tapi tetap saya sesali. Apa? Lagi-lagi yang jadi korban dari orang kita. Nah itu, sedangkan Ba'alinya tidak tersentuh sama sekali. Jadi yang nggak enak, yang jadi korban ya orang kita. Nanti akan mendapatkan hukuman dari kepolisian, yang menderita ya orang kita juga. Makanya ini yang sangat sesali. Maka dari itu saya mengharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, berikan pencerahan kepada orang-orang yang masih salah paham terhadap perjuangan ini,
berikan pencerahan, berikan sebaik mungkin dengan akhlakul karimah, berikan petunjuk yang sabar, yang ikhlas, berikan ilmu kepada mereka karena sesungguhnya mereka itu hanya orang-orang yang berdoktrin. Mudah-mudahan dengan perkataan saya ini, mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia mampu memahami perjuangan ini, bahwa perjuangan ini bukan untuk benci kepada siapapun, tapi meluruskan semuanya. Meluruskan semuanya, mencegah hal-hal yang tidak baik untuk rakyat, mencegah hal-hal yang tidak baik untuk sejarah Indonesia, untuk negara dan bangsa Indonesia, dan untuk agama Islam khususnya, untuk jangan sampai baginda Rasulullah itu dinodai oleh orang-orang yang tidak benar. Karena ini karena cintanya kami terhadap Indonesia, cintanya kami terhadap agama dan baginda Rasulullah SAW. Ini bentuk cintanya kami kepada para ulama dan para sejarah Indonesia. Makanya marilah kita seluruh rakyat Indonesia, baik yang muhibbin atau tidak muhibbin, mari kita jalin ukhuwah Islam. Jalin kesatuan dan persatuan. Ya. Kalau diprovokasi jangan mau. Dan kita juga nanti kalau Banser, Ansor, kemudian Laskar Sabilillah, kalau menghadapi muhibbin harus sabar, tidak boleh melukai. Harus sabar. Karena mereka adalah saudara-saudara kita juga yang terdoktrin. Hadapi dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membuka hatinya. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan sabar. Insyaallah dengan kesabaran kita, ya, innas sabirina humul faizun. Orang sabar itu pasti akan sukses. Pasti akan berhasil. Jadi mudah-mudahan hal ini jangan terjadi lagi. Cukup di Kerawang. Ya. Baik, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya.